Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran daring pada hari ini. Alhamdulillah, anak-anak ustazah, kita bisa melanjutkan kembali materi pembelajaran bahasa Indonesia, ya. Mudah-mudahan anak-anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita masuki materi pembelajaran, ya, sebelum ustazah menjelaskan materi pembelajaran, ya, sangat besarlah harapan ustazah agar anak-anak ustazah mendengarkan, ya, serta memahami dengan sebaik-baiknya apa yang sudah ustazah jelaskan, ya. Oke. Jadi kemarin kita udah bahas kaidah bahasa, ya, udah bahas tentang kaidah bahasa dalam sebuah cerita pendek. Sepertinya ada beberapa kaidah yang belum ustazah jelaskan, ya nak, ya. Mana nih? Nah, ini udah ustazah jelaskan, ya. Kalau untuk majas, anak-anak ustazah kalau untuk majas udah sering lah, ya, kita pelajari, ada simile, ada metafora, ada personifikasi. Jadi untuk majas ini nak, sebenarnya ada banyak, ya, banyak sekali. Jadi nggak bisa ustazah jelaskan di sini. Nanti bisa kalian ambil contoh dari buku-buku atau melalui internet juga bisa, cari aja tentang majas, nanti akan terbuka itu semua tentang majas, ya. Nah, untuk nomor 6 ini adalah penggunaan pertanyaan retoris. Nah, untuk pertanyaan retoris ini adalah apa saya katakan kemarin, adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, karena jawabannya itu sudah ada pada pertanyaannya. Contohnya, pernahkah tinggal di rumah apung di sungai? Jawabannya hanya ya, pernah, atau tidak pernah. Kata pernah sudah ada di sini, ya, sudah ada pada pertanyaannya. Jadi pertanyaan retoris adalah suatu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Oke, ya. Nah, jadi sebenarnya untuk cerita pendek kayaknya materi kita udah selesai nih, ya. Karena kemarin kan ustazah suruh tugasnya membuat struktur, ya. Nah, kita juga udah baca. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kita masuk pada bab keempat, yaitu memberi tanggapan dengan santun. Nah, anak-anak ustazah, ini sebenarnya sangat penting nih pembelajaran hari ini, ya, materi hari ini, ya, tentang suatu tanggapan, bagaimana kita memberi tanggapan itu dengan santun, ya. Bisa kita perhatikan, ya, di zaman yang sekarang ini dengan meluasnya media sosial, ya, mudahnya orang berkomentar, mengkritisi sesuatu hal yang mungkin itu bukan ada di ranahnya, ya, bisa apa ya ustazah katakan, ya, yang sering ustazah jumpai adalah komentar ataupun tanggapan kritikan yang mengarah ke arah negatif, ya. Jadi sebenarnya anak ustazah ada kalau di bahasa Indonesia itu ada apa ya maksudnya, ya, ada adab-adab, ya, adab atau kaidah, norma-norma yang harus kita perhatikan ketika kita memberikan suatu tanggapan. Nah, jadi memberikan suatu tanggapan itu bukan suatu hal yang asal-asalan, enggak, karena dari suatu tanggapan tersebut itu bisa membuat membuat orang lain senang ataukah membuat orang lain malah
semakin dari sebuah tanggapan itu mungkin membuat orang lain semakin sakit hatinya karena sebuah tanggapan yang tidak dilakukan dengan santun. Jadi ini tanggapan ini termasuk dengan opini, termasuk dia itu sama dengan pendapat atau memberikan opini, ya. Jadi perlu diketahui anak-anak ustazah, jadi tanggapan itu ada beberapa macam ya, ada banyak jenisnya. Jadi tanggapan itu bisa berupa komentar, bisa berupa seperti pendapat, kritikan ataupun saran, bisa juga berupa pertanyaan, itu tanggapan. Bisa berupa persetujuan, ketidaksetujuan. Jadi itu berupa tanggapan yang tadi ustazah katakan ya. Ustazah bilang itu ada kritik, ada komentar, ada misalnya persetujuan, ada penolakan, ya kan? Ada ketidaksetujuan, ada saran dan sebagainya. Jadi tanggapan ini adalah respon. Respon yang kita berikan terhadap suatu hal, ya kan? Kalau misalnya kita ada melihat suatu atau mendengar informasi sesuatu, pasti kita akan memberikan tanggapan, pasti kita akan respon. Nah itulah dia tanggapan, ya, respon ataupun reaksi dari suatu hal. Pada bab 2 menyampaikan pidato persuasif, telah dijelaskan tentang teks eksposisi yang bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang. Eksposisi bukan hal yang asing karena banyak ragam teks sebagai bagian dari teks eksposisi. Eksposisi terjadi saat kamu berpendapat tentang berbagai hal dan untuk berbagai tujuan berpendapat yang tentunya memiliki daya yang meyakinkan orang lain. Nah, jadi maksud di sini adalah ini, materinya ada kaitannya atau hampir sama, ada kaitannya dengan bab 2. Pada bagian bab 2 itu kan kita mempelajari pidato persuasif kan. Jadi pidato persuasif itu salah satu jenis dari teks eksposisi, sama seperti kita memberikan tanggapan, dia masuk ke teks eksposisi. Nah jadi mengapa dikatakan berkaitan antara teks pidato persuasif dengan teks tanggapan? Karena pada suatu teks pidato persuasif itu merupakan pada isinya itu merupakan pandangan ataupun pendapat orang lain. Nah makanya dikatakan itu bagian dari teks eksposisi. Karena kan dalam sebuah pidato itu kan dia pandangan orang lain kan, baru nanti dikuatkan dengan argumen. Gitu ya anak ustazah. Jadi kita bisa membuat tanggapan kita, lalu kita juga bisa membuat pidato sesuai dengan tanggapan kita, tapi kita buktikan dengan argumen gitu ya. Oke. Kegiatan memberi pendapat itu merupakan bentuk tanggapanmu terhadap sesuatu. Sesuatu itu dapat berupa peristiwa, fenomena, ucapan, dan perbuatan. Nah ini dia. Atau berupa karya yang diciptakan orang lain. Tanggapan ini bersifat pribadi, misalnya kamu menanggapi karya puisi temanmu. Nah jadi anak-anak ustazah, yang namanya sebuah tanggapan itu pasti tidak objektif, paham ya? Tidak sesuai apa adanya, tetapi berdasarkan pandangan pribadi penulis yang memberikan tanggapan tersebut. Ya, artinya dia sifatnya adalah subjektif. Ya, yang mana subjektif ini gini. Apabila ustazah berpendapat, pasti pendapat ustazah mengenai suatu hal atau fenomena itu berbeda dengan pendapat orang lain tentang suatu hal tersebut. Contoh, kalau kita misalnya mau menanggapi karya orang lain, ya, jadi gini anak ustazah, dalam suatu teks tanggapan itu, bentuk tanggapan itu ada berbagai macam. Misalnya anak-anak ustazah bisa menanggapi suatu peristiwa, atau anak-anak ustazah mau menanggapi suatu fenomena sosial kah, ya kan, budaya kah, atau fenomena alam. Ya itu terserah. Atau anak-anak juga mau menanggapi tentang ucapan atau perbuatan seseorang yang mungkin itu kurang cocok, ya anak-anak sampaikan dengan tanggapan yang santun, itu juga boleh, ya. Nah tapi anak-anak ustazah,
untuk contoh yang di buku ya, untuk materi ini itu kita akan menanggapi suatu karya cipta orang lain ya. Jadi kita akan menanggapi berupa karya yang diciptakan orang lain. Tentunya anak-anak ustazah, setiap orang memiliki tanggapan pribadi secara sendiri-sendiri. Karena kita itu kadang berbeda ya, istilahnya yang rasa kita misalnya udah bagus sekali, udah oke, cocok sama kita belum tentu cocok sama orang lain. Jadi anak-anak ustazah, tanggapan di sini ini bersifatnya subjektif ya, lahir dari perasaan serta pikiran pribadi penulis. Paham ya anak-anak ustazah ya tentang tanggapan ya? Jadi dia sifatnya enggak objektif. Nah, oke. Tanpa disadari, kamu juga sering menanggapi sesuatu hal yang kamu lihat dan rasakan. Aspek yang perlu dipelajari adalah cara menanggapi sesuatu secara objektif dan santun. Hindari menanggapi sesuatu yang menyakiti. Lebih baik kamu tidak menanggapi apapun daripada menyakiti orang lain. Hindari menanggapi sesuatu yang menyakiti. Lebih baik kamu tidak menanggapi apapun daripada menyakiti orang lain. Nah, jadi gini. Ya memang dalam kehidupan kita yang bersosial ini anak-anak ustazah, pastinya kita sering menanggapi sesuatu hal, apalagi yang udah kita lihat, rasanya pengen kali kita komentari ya kan kalau nggak cocok sama kita. Nah tetapi terkadang kita lupa nih akan adab-adab ya, cara menasihati yang benar, yang santun, cara menanggapi sesuai dengan yang objektif. Jadi memang sifatnya tanggapan ini kan tadi ustazah katakan adalah subjektif, kadang dia lahir dari perasaan serta pikiran kita sendiri gitu loh. Tetapi nak, perlu kita tekankan bahwasannya suatu tanggapan harus dia secara objektif ya, dan secara santun seperti itu ya. Dan kita harus bisa lah menghindari ya untuk menanggapi sesuatu hal yang dapat menyakiti hati orang lain. Nah, makanya di sini kita belajar tanggapan supaya apa? Nantinya kalau Ananda sekali memberikan tanggapan tidak menyakiti hati orang lain. Jadi yang contoh menanggapi secara objektif misalnya seperti ini. Jadi kalau bisa hindari kita itu mengomentari ini untuk apa aja ya, maksudnya informasi tambahan aja ya. Kalau kita mau mengomentari tentang teman-teman kita, jangan tentang pribadinya, paham nggak? Ya, boleh menasihati. Maksudnya kalau kita mau menanggapi suatu hal itu yang misalnya, jam kamu bagus loh, masya Allah. Ya, yang dipakainya aja. Kalau bisa yang positif. Misalnya gini. Itu jilbab kamu ini bagus loh, tapi kamu lebih cocok pakai yang warna hitam, misalnya seperti itu, tapi kamu lebih kelihatan cocok kalau pakai warna hitam. Nah jadi kita pertama itu memberikan dukungan dulu, dukungan dengan apa yang digunakannya, dukungan terhadap apa yang digunakannya. Misalnya handshake kamu itu sudah bagus loh ya, tetapi ya lebih bagus kalau kamu memilih warna hitam, misalnya seperti itu. Nah jadi contoh tanggapan-tanggapan seperti itu yang memang santun, bagus gitu ya. Jadi kita nggak menjatuhkan di situ, tapi kita memberikan saran ya kan, kita memberikan saran ya, seperti itu ya. Jadi jangan langsung ke fisiknya, itu sangat riskan kalau kita komentari fisik seseorang misalnya kan, dia nggak akan senang seperti itu. Oke lah ya. Pada pelajaran tentang laporan buku, kamu sudah belajar memberi pendapat tentang buku. Sekarang kamu akan lebih mendalami cara menanggapi karya seperti novel, film, drama, buku, atau karya-karya temanmu. Nah, seperti yang tadi Ustazah katakan sebelumnya, bahwasannya kalau di materi ini kita lebih fokus untuk menanggapi karya orang lain. Bisa berupa puisi, novel, drama, buku, atau karya-karya yang lainnya ya. Oke, kita baca dulu teksnya ya, contoh teks tanggapannya ya. A. Mengidentifikasi informasi teks tanggapan. Cara kerja menanggapi sesuatu bukanlah hal yang mudah. Syarat tanggapan itu harus objektif dan santun. Objektif itu berarti kamu menanggapi sesuatu berdasarkan apa yang sesungguhnya, fakta dan kenyataan.
Kata santun berarti cara menyampaikan tanggapan itu harus berdampak positif ya, jangan ke arah negatif ya anak ustazah ya. Meskipun yang kamu sampaikan tentang hal yang kurang baik, tetapi harus disampaikan dengan cara dan bahasa yang baik. Perhatikan teks tanggapan berikut. Ini dengar ya anak ustazah ya, pahami ya. Sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis Maestro Affandi melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh. Area perkebunan berbukit yang masih alami tampak terlukis apa adanya dari alam. Untuk menghidupkan suasana pada lukisan, dihadirkannya figur manusia sebagai objek pendukung. Tetapi inti dari lukisan yang menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Ekspresi goresan khas Affandi terlihat unik yang menjadikan lukisan ini istimewa. Seperti pada kebanyakan lukisan Affandi yang selalu menempatkan matahari sebagai bagian dari objek utama, tetapi dalam lukisan ini penempatan matahari tampak unik, seolah sang pelukis mengambil perspektif posisi di balik matahari. Tampak dalam lukisan matahari tidak di balik bukit, tetapi di atas bukit dan menutupi bukit. Keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Affandi sebagai cara sudut pandang dia dalam berekspresi, di mana kualitas imajinasinya sebagai seorang pelukis maestro ternama. Nah, ini anak-anak ustazah contoh dari teks tanggapan berupa karya seni dari pelukis maestro Affandi. Ya, ini merupakan tanggapan dari seorang penulis. Kita lihat mana dia tanggapannya. Kira-kira anak-anak ustazah kalau tadi kita baca teks ini itu mengarah kemana nih tanggapannya? Pastinya itu mengarah ke positif. Dia mendukung lukisan yang dilukis oleh Affandi, ya kan? Dia menyukai lukisan tersebut. Dari tanggapan ini bisa kita lihat, ya kan? Dia katakan apa? Bahwasanya si Affandi itu melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh, ya kan? Dia melihat apa? Goresan tangan Affandi atau ekspresi goresan khas Affandi itu terlihat unik. Intinya bahwasannya si penulis memberikan tanggapan bahwasannya lukisan Affandi adalah lukisan yang sangat unik yang pernah dilihatnya, ya kan? Oke, sekarang kita lihat contoh berikutnya. Nah, coba kita telah dulu pertanyaan ini. Pertama, karya apakah yang ditanggapi? Coba, karya yang ditanggapi pada teks di atas adalah karya sebuah lukisan ya, karya seni, ya kan? Karya seni berupa lukisan. Siapa yang menghasilkan karya tersebut? Siapa nak? Bukan yang menanggapi ya. Yang menghasilkan karya tersebut adalah Affandi. Siapa yang menanggapi? Yang menanggapi adalah penulis, tapi di sini kan tidak ada namanya ya kan? Nah, pokoknya kita tahu lah di buku bahasa Indonesia. Bagaimana bentuk tanggapannya? Coba. Tadi kan bentuk-bentuk tanggapan itu ada kritik, ada saran, ada komentar, ada persetujuan, ada pendapat, ada pertanyaan gitu kan. Jadi ini masuk ke bentuk yang mana dia? Apakah saran, kritik? Ini masuk ke kritik anak-anak ustazah, tapi kritik ke arah yang positif. Ini ya, kalau di sastra ini namanya kritik sastra. Nih. Itu ya anak-anak ustazah, ini namanya kritik. Gitu ya. Bentuk kritik. Jadi kritik itu dia nggak harus yang negatif loh. Sebenarnya kritik itu bagus dia kalau ke arah yang positif ya kan. Lalu yang kelima, bagaimana cara menanggapinya? Coba anak-anak ustazah perhatikan. Bagaimana seseorang menanggapi lukisan karya Affandi tersebut menurut anak-anak ustazah? Kalau ini menurut ustazah ya, nggak apa-apa lah ya, karena kita belum bertemu ya, qadarullah. Belum bisa kita bertemu, maka ustazah sajalah yang menyampaikan pendapat ustazah. Kalau ustazah ya mengamati teks ini, bahwasanya penulis ya memiliki cara dalam menanggapi lukisan tersebut. Pertama, penulis yang memberikan tanggapan, dia memberikan secara rinci ya tanggapannya, secara detail. Contoh misalnya ya, dia mengatakan bahwasannya ya lukisan Affandi ini adalah lukisan istimewa, adalah lukisan yang unik seperti ini. Lalu dia jelaskan secara terperinci ya, dia jelaskan kepada kita bagaimana sih uniknya, bagaimana sih istimewanya lukisan tersebut. Dia jelaskan ya kan, dari apa,
digambarkannya lah perkebunan berbukit yang masih alami. Lalu untuk menghidupkan suasana pada lukisan dihadirkannya figur manusia, ya kan? Lalu menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Ini salah satu yang mana ya rincian dari tanggapan mengapa lukisan tersebut dikatakan lukisan yang unik dan istimewa. Jadi di sini Ustazah suka cara penulis dalam memberikan tanggapannya, dia secara detail, secara menyeluruh, dan dia itu benar-benar mungkin dia memang udah lihat lukisannya, jadi dia secara detail, bahkan dia tahu, ya kan, dia komentari tentang bagaimana si Affandi tadi, ya kan, menggambar matahari, ya, menempatkan matahari di posisi yang memang tidak seperti biasanya, gitu kan. Nah, nanti ada lukisannya, kita lihat anak-anak Ustazah. Ini di bukunya ada lukisannya. Jadi benar-benar penulis itu istilahnya bagus dalam memberikan tanggapan, dan dia tidak menyakiti hati orang lain. Di sini dia tanggapannya itu adalah tanggapan yang positif, mendukung, ya, membangun. Itu anak-anak Ustazah. Dan saya rasa ini bagus tanggapannya. Oke, sekarang kita mau lihat. Ada kemarin itu kan contoh lukisannya. Nah, kita boleh lihat aja di sini ya. Ini contoh lukisannya aja loh. Coba Ananda perhatikan lukisan ini. Ini lukisannya abstrak kali ya. Inilah tadi yang dikomentari yang memberikan tanggapan tadi, Nak. Inilah yang dikatakannya unik tadi. Karena dia punya makna, penuh makna ini lukisannya. Ini dia contoh lukisannya. Coba lihat. Mana di situ yang ada gambar orang, gambar manusia. Coba lagi beraktivitas. Padahal kalau kita lihat tidak secara mendalam, ini kayaknya lukisannya biasa aja. Tetapi kalau kita lihatnya serius, fokus, ya kan, itu seperti ada kehidupan di situ, ya kan? Seperti lukisannya itu ya memang ada aktivitas manusia di situ. Lihat, ini ada gambar manusia kan? Nih, lagi berlari. Ini juga, ya kan? Ini juga. Ini manusia. Perhatikan lagi, adakah gambar pohon? Nah, ini gambar pohon. Inilah gambar pegunungan. Nih. Kita lihat lagi ya, apa yang bisa kita lihat di situ. Ini apa ya? Kalian artikanlah sendiri nih lukisannya ya. Ini mungkin kendaraannya ya, atau apa nih, beko atau apa, nggak tahu lah. Udah, mana yang dikatakan sebagai matahari? Ada nggak yang melihat matahari di situ? Yang penulis mengatakan bahwasannya pelukis Affandi, dia menempatkan matahari itu tidak maksudnya tidak sama seperti penulis-penulis yang lain, mataharinya tertimpa. Coba kita lihat ya, tadi katanya apa ya? Biar kita temukan mataharinya di mana sih yang dibilangnya unik itu. Nih, dia katakan tadi kan, penempatan matahari tampak unik, seolah sang pelukis mengambil perspektif posisi di balik matahari. Tampak dalam lukisan matahari tidak di balik bukit, tetapi di atas bukit dan menutupi bukit. Nah, ya, jadi dia bukan tertimpa oleh bukit, tetapi di atas bukit, tetapi dia kayak seolah-olah tertimpa pohon. Lihatlah ini. Nih, ini matahari, nah, yang kuning-kuning ini. Nah, ini matahari, tapi dia tertimpa oleh pohon, tak apalah semacamnya ini. Ini kan seperti daun-daunan. Nih. Ini lukisannya dikatakan unik, gitu loh. Kan? Memang kita lihat kayaknya biasa aja, ya kan? Ternyata ada manusia, ada pegunungan, ada pohon. Ya, pemandangan-pemandangan yang indah sebenarnya ini, ada aktivitas manusia. Nah, ini dia mataharinya tertimpa oleh pohon. Nih, tahu ya, ini matahari nih. Ini yang kata penulis tadi unik. Oke lah. Jadi udah tahu kan, itulah tadi suatu karya yang sudah ditanggapi oleh penulis. Ya, sekarang
anak-anak ustazah biar tahu apa itu tanggapan, ya kan. Kita mau baca teks ini dulu. Ini teks tanggapan juga ya. Sebenarnya ini sama kayak resensi. Kalian pernah dengar resensi nggak? Pernah kan, waktu kelas 8 kita belajar resensi yang ada kelemahan, kelebihan suatu karya, ya kan. Nah itulah dia ada. Nah kita baca dulu ya nak ya. Mudah-mudahan cukup waktunya. Kayaknya nggak cukup lah, ntar lagi udah habis. Udahlah. Nah jadi itu salah satu contoh dari tanggapan tadi ya. Nah ini minggu depan aja insya Allah kita baca ya. Yang penting ini anak-anak sekalian udah paham lah yang dimaksud dengan tanggapan. Jadi ingat kalau kita mau menanggapi, kalau bisa itu ke arah yang positif. Bisa tanggapan itu berupa saran, komentar, bisa berupa pendapat, lalu bisa berupa persetujuan, bisa berupa ketidaksetujuan. Nah jadi anak ustazah dalam menanggapi suatu hal, kadang ada kita gak setuju, boleh kita sampaikan. Misalnya kayak tadi itu kan, kita gak setuju misalnya teman kita menggunakan misalnya tidak menggunakan handshake misalnya. Nah jadi kita komentari, nah masya Allah tangan kamu bagus ya, tapi lebih bagus ditutupi dengan handshake, misalnya kita bilang seperti itu. Nah itu kita lebih ke arah yang sopan kalau kita memberikan tanggapan seperti itu, ya kan ya. Jadi usahakanlah untuk tidak memberikan tanggapan yang ke arah negatif. Seperti ini kan dia bagus memberikan tanggapan kan. Dan harus detail lah kalau kita buat tanggapan itu. Kalau kita membuat tanggapannya unik, cantik, kayak mana cantiknya harus kita jelaskan. Misalnya seperti itu. Gak bisa kita hanya sekedar bagus ya, tapi kita harus kasih juga alasan, argumennya kenapa kita katakan itu sebagai cantik dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, jadi ustazah berharap setelah kita bayar tanggapan ini, anak-anak ustazah ya inilah maksudnya lebih menjagalah ya hati teman, hati orang lain kalau kita sedang memberikan suatu komentar atau tanggapan kita. Apalagi sekarang maraknya sosial media membuat seorang itu lebih mudah mengepost ya yang bukan ranah dia sebenarnya, ya kan, mengejat siapapun yang dia suka di media sosial, dia menanggapi sesuai sekehendaknya. Sementara dia belum tahu berita sesungguhnya, dia belum tahu informasi yang objektifnya seperti apa. Nah itu yang tidak dibolehkan. Maka kita sama-sama menghindari yang namanya memberikan tanggapan ke arah yang negatif, ya. Anak-anak ustazah yang berilah tanggapan itu yang membangun, ya gitu. Apalagi hindarilah yang namanya berkomentar-komentar di sosial media yang memang membawa dampak yang buruk untuk diri kita dan orang lain. Oke, jadi itu ya. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan yang ini teksnya. Boleh dibaca dulu di rumah ya. Ini hampir sama dengan teks resensi juga ini nak. Oke, ya. Oke anak-anak ustazah. Jadi untuk materi hari ini ustazah rasa cukup. Mudah-mudahan apa yang sudah ustazah sampaikan bisa bermanfaat untuk ananda sekalian ya. Jangan lupa berdoa agar segeralah corona ini berakhir, pandemi ini berakhir, dan mudah-mudahan anak-anak ustazah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.